Film The Lord of the Rings: The Return of the King disutradarai oleh Peter Jackson dan dibintangi oleh beberapa aktris dan aktor ternama, diantaranya yaitu Elijah Wood sebagai Frodo Baggins, Ian McKellen sebagai Gandalf, Viggo Mortensen sebagai Aragorn, Sean Astin sebagai Sam Gamgee, Orlando Bloom sebagai Legolas, dan dibintangi oleh beberapa aktris dan aktor ternama lainnya. Film The Lord of the Rings: The Return of the King menceritakan perjalanan panjang dan penuh makna yang dimulai sejak The Fellowship of the Rings. Peter Jackson berhasil memadukan aksi, emosi, dan pesan moral dalam skala yang sangat besar. Film ini tidak hanya menampilkan peran yang megah, tetapi juga kisah tentang pengorbanan, persahabatan, dan juga keberanian dalam menghadapi kegelapan. Nah, secara visual, film ini menampilkan sinematografi dan efek visual yang luar biasa, terutama untuk masanya. Adegan pertempuran di Pelennor Fields menjadi salah satu momen paling epik dalam sejarah perfilman fantasi. Nah, dari sisi karakternya, perkembangan Aragorn menjadi raja, Frodo yang berjuang melawan beban batin cincin, dan Sam yang setia tanpa pamrih menjadikan film ini sangat manusiawi meskipun berlatar belakang fantasi. Andúril, the flame of the west, forged from the shards of Narsil. Sauron will not have forgotten the sword of Elendil. Terdapat beberapa adegan yang menggambarkan seberapa efektif Aragorn untuk menjadi pemimpin. Adegan pertama di saat Elrond ingin memberikan pedang legenda yang telah ia tembak kembali kepada Aragorn sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab. Aragorn menerimanya dengan penuh rasa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang sangat besar. Dari adegan ini dapat menggambarkan bahwa Aragorn memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi pemimpin. Adegan kedua, setelah dipanggilnya kembali para pasukan arwah, Aragorn maju ke depan untuk melakukan negosiasi kepada mereka. Namun dari para pasukan arwah menolak untuk melakukan negosiasi. Mereka hanya ingin menerima perintah langsung dari Raja Gondor. Aragorn yang telah menerima pedang legenda yang telah ditempa kembali menyerukan bahwa dialah pewaris Isildur, dialah pemegang pedang legenda yang telah ditempa kembali. Dia menyerukan juga bahwa dialah pemimpin mereka yang sekarang. Dari adegan tersebut dapat menggambarkan bahwa Aragorn memiliki keefektifan untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota orang lain. Adegan ketiga, Aragorn maju ke depan untuk memimpin negosiasi perang dengan utusan penguasa Tanah Hitam. Namun dari sang utusan hanya memberikan informasi palsu terkait kematian Tuan Frodo dan menyalahkan Aragorn serta pasukannya untuk menyerang. Aragorn tidak menanggapi informasi tersebut dengan tegas. Dia menegas kepala sang utusan serta memutuskan bahwa perang akan dimulai demi moral pasukan dan fokus pada misi. Dari adegan tersebut dapat menggambarkan bahwa Aragorn sangat efektif dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terjebak oleh pesaing. Aragorn berperan sebagai keduanya, yaitu sebagai pemimpin yang strategik dan pemimpin supervisory, tetapi lebih dominan pada pemimpin strategik.
sebagai pemimpin yang strategik pada scene Aragorn, Legolas, dan Gimli masuk ke jalur kematian untuk meminta bantuan pasukan roh yang terkutuk. Semua orang takut, tetapi Aragorn tetap melangkah karena yakin bantuan itu akan menentukan nasib peperangan. Nah, alasannya kenapa? Karena Aragorn itu tahu pasukan roh adalah satu-satunya cara untuk menyeimbangkan kekuatan musuh. Aragorn memimpin dengan keyakinan dan keberanian membangun kepercayaan pengikutnya. Aragorn menunjukkan peran pemimpin yang strategik yang mampu melihat peluang dalam risiko yang besar. There's still hope for Frodo. He needs time and safe passage across the plains of Gorgoroth. We can give him that. How? Draw out Sauron's armies. Empty his lands. Then we gather our full strength and march on the Black Gate. We cannot achieve victory through strength of arms. Not for ourselves. But we can give Frodo his chance if we keep Sauron's eye fixed upon us. Keep him blind to all else that moves. A diversion. Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for? Sauron will suspect a trap. He will not take the bait. I think he will. Kemudian pada scene setelah kemenangan di Pelennor Fields, Aragorn, Gandalf, Eomer, dan para pemimpin lainnya berdiskusi. Mereka sadar bahwa pasukan Sauron itu masih sangat kuat. Kemudian Aragorn memutuskan untuk menyerang gerbang Mordor secara langsung. Bukan untuk menang, tetapi untuk mengalihkan perhatian Sauron agar Frodo bisa menghancurkan cincin. Alasannya, karena Aragorn memahami visi besar. Menang bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan pengorbanan dan pengalihan fokus pada musuh. Nah, keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat tinggi, bukan taktis. Aragorn juga berpikir jangka panjang dan berani mengambil resiko besar dan demi keberhasilan misi utamanya. Hold your ground! Hold your ground! Friends of Gondor! Of Rohan! My brothers! I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of woes and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand! Men of the West! Kemudian Aragorn sebagai pemimpin yang supervisory, pada scene setelah Aragorn berpidato, Aragorn berlari ke depan memimpin serangan melawan pasukan Mordor. Aragorn tidak bersembunyi di belakang, tetapi berjuang bersama prajuritnya. Alasannya karena Aragorn menunjukkan pengawasan langsung terhadap jalannya pertempuran dan memberikan contoh keberanian. Adegan ini menampilkan puncak karisma Aragorn sebagai pemimpin dalam situasi tanpa harapan di depan gerbang Mordor. Ia hanya mengucapkan dua kata sederhana, "For Frodo". For Frodo. Penuh makna dan kekuatan moral. Tanpa banyak bicara, Aragorn langsung maju terlebih dahulu ke medan perang, mengubah ketakutan pasukannya menjadi keberanian. Karisma Aragorn ini muncul bukan dari kekuasaan, tapi dari keteladanan, keberanian, dan empati yang menular. Nah, ada beberapa kepemimpinan ala Aragorn yang bisa diterapkan di dunia kerja. Yang pertama, memimpin dengan keteladanan. Nah, di film itu Aragorn selalu berada di garis depan pertempuran karena ia berani mengambil resiko yang sama dengan pasukannya. Nantinya di dunia kerja, para pemimpin itu tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga ikut turun tangan saat tim mengalami kesulitan. Selanjutnya ada menghargai setiap anggota tim. Nah, di film tersebut saat upacara penobatan Aragorn menjadi Raja Gondor, semua rakyat itu berlutut dan juga memberikan penghormatan kepadanya. Tetapi di saat para hobbit itu
ikut memberikan penghormatan, Aragorn justru berkata, "You bow to no one." My friends. You bow to no one. Nantinya di dunia kerja, pemimpin itu dapat menghargai setiap kontribusi karyawan sekecil apapun itu. Terus yang selanjutnya ada berani mengambil keputusan strategis di saat sulit. Dalam film tersebut, Aragorn memutuskan menyerang gerbang Mordor meskipun resikonya tinggi demi memberikan kesempatan Frodo untuk menghancurkan cincin. Nah, di dunia kerja nantinya, pemimpin perlu berani untuk mengambil resiko dan keputusan yang beresiko, terutama saat perusahaan mengalami masa krisis. Sekian review dari kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.